Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Kota Padang adalah salah satu kota tertua di pantai barat Sumatera di Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya sebelum abad ke-17, Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting, karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang. Saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Selain itu Kota Padang juga memiliki sederetan pengusaha muda sukses, siapa sajakah mereka? Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pertama, Firdaus Bustamam, dengan rasa makannya yang sama dengan Budi Santoso dan Maria Utomo, yaitu khas Nusantara, Firdaus Bustaman membuka warung Padang London di Chinatown, Leicester Square, Inggris. Ternyata, idenya ini diterima dengan hangat oleh penduduk Inggris asal Indonesia dan penduduk asli sana. Bahkan, artis Indonesia yang tengah berkunjung ke Inggris pun menyempatkan untuk menyantap di warungnya Aak, sebutan akrab pengunjungnya. Firdaus cerita pertama kali datang ke Inggris pada Januari tahun 1997, bersama istri yang mau MBA di University of Wolverhampton. Berbekal kenalan dari mailing list zaman itu, ia memulai kehidupan sebagai diaspora Indonesia di luar negeri. Bisnisnya mulai dengan membuka supermarket oriental di Wolverhampton dan Birmingham, jadi salah satu yang pertama menjual makanan Indonesia di Inggris. 2. Ferry Unardi, pendiri situs Traveloka. Ferry Unardi, pria kelahiran tanggal 16 Januari tahun 1988 sekaligus pendiri situs Traveloka lahir di Kota Padang. Setelah kelulusan SMA, Ferry memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Purdue University Program Studi Computer Science dan Engineering. Ferry pernah bekerja di perusahaan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia yaitu Microsoft. Tepat pada tahun 2012, Ferry dan dua orang sahabatnya, Drianto Kusuma dan Albert memutuskan untuk mulai membangun konsep dan core bisnis untuk Traveloka sebagai startup reservasi tiket pesawat di Indonesia. Pada dengan tingkat persaingan yang tinggi, Ferry menilai bahwa karirnya di Microsoft akan sulit naik. Beliau kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja dan melanjutkan studinya, sambil menjalani studi di Harvard University. Ferry Unardi tertarik untuk mengembangkan perusahaan rintisan startup. Beliau memilih bidang mesin pencari tiket pesawat. Karena ide inilah, lahir Traveloka, startup di bidang reservasi tiket yang tergolong baru dan langsung menarik perhatian para investor. Sejauh ini, Traveloka sudah mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan modal Ventura, Venture Capital. Pendanaan pertama berasal dari East Ventures pada tahun 2012 dan Global Founder Capital pada tahun 2013. 3. Muhammad Al-Fatih Timur. Al-Fatih Timur atau lebih akrab dipanggil Timi dulunya aktif sebagai aktivis mahasiswa. Pria yang lahir di Padang pada 1991. Pada tahun 2005 sampai tahun 2007 masuk dalam kelas akselerasi SMA Negeri 1 Padang. Lulus SMA, dia melanjutkan kuliah Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Saat kuliah, Timi aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kemahasiswaan BEM Fakultas Ekonomi UI dan BEM UI. Saat ini sedang menggeluti dunia sosial entrepreneur yang bertujuan untuk memberikan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat melalui program pengumpulan dana, crowdfunding, yang diberi nama Kitabisa.com. Kitabisa.com sudah berdiri sejak 2013 silam. Kitabisa.com merupakan sebuah program pengumpulan dana berbasis website. Nantinya dana yang sudah terkumpul tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek sosial yang diusulkan oleh masyarakat. 4. Iman Usman pendiri ruangguru.com. Anak muda Minang ini lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1991 di Padang, Sumatera Barat.
Ia aktif sebagai pengusaha, aktivis sosial, serta dikenal luas sebagai duta muda untuk ASEAN. Iman lulus dari SMA Negeri 1 Padang sebagai peraih nilai UN tertinggi di bidang IPS di Kota Padang dan meraih penghargaan siswa berprestasi utama Provinsi Sumatera Barat tahun 2008. Iman melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Selama masa kuliahnya, Iman dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan sangat berprestasi. Sejumlah penghargaan di bidang akademis dan non-akademis berhasil ia raih, termasuk penghargaan mahasiswa berprestasi utama UI 2012. Usai menamatkan gelar sarjananya dari Universitas Indonesia, Iman melanjutkan studi pascasarjana di Columbia University, di New York, Amerika Serikat, dengan beasiswa penuh sebagai Riadi Scholar. Iman menamatkan studinya hanya dalam waktu 1 tahun dan lulus dengan IPK 3,90. Selama studinya di Amerika, Iman juga aktif bekerja sebagai perwakilan Amerika Serikat untuk Yayasan Cinta Anak Bangsa Internasional. Usai studinya di Amerika, Iman kembali ke Indonesia mendirikan ruangguru.com bersama sahabatnya, Adamas Belva Syahdevara. Ruangguru.com adalah sebuah perusahaan digital yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Perusahaan tersebut telah melayani lebih dari 12 juta pengguna dan menjadi perusahaan pendidikan terbesar di Indonesia. Iman bekerja sebagai Direktur Utama, Chief Executive Officer, hingga Juni tahun 2016 dan kemudian menjadi Direktur Produk, Chief Product Officer, hingga saat ini. 5. Rio Famori, Juragan Sate Padang di Swiss. Bernama lengkap Rio Famori, pria kelahiran kota Padang Panjang ini adalah Juragan Sate Padang di Zurich, Swiss. Sate yang dijualnya bukan sate daging melainkan sate ayam. Mungkin saat ini dia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang ada di Zurich, Swiss yang membuka bisnis sate. Berkat usahanya koran terbesar di Swiss yakni Neue Zürcher Zeitung, menerbitkan satu halaman penuh tentang dirinya. Meski telah sukses di rantau, Rio tidak lupa dengan kampung halamannya. Ia mengumpulkan 1 franc Swiss dari setiap sate yang terjual untuk membantu pelestarian alam Sumatera. 6. Niko Al-Hakim. Niko lahir pada tanggal 27 Maret tahun 1994. Ia merupakan lulusan dari SMAN 31 Jakarta dan London School of Public Relations jurusan komunikasi. Ia lulus kuliah pada tahun 2019. Pria yang akrab disapa Okin tersebut memiliki hobi traveling dan reading. Ia merupakan seorang musisi yang mempunyai band bernama Leon dan pembisnis. Salah satu usahanya yang terkenal yaitu Taichan Goreng, yang telah memiliki banyak cabang di Indonesia. Bisnisnya dimulai pada tahun 2016 silam. Selain Taichan Goreng, ia juga mempunyai bisnis kuliner yang diberi nama Ngikan. Berangkat dari ide untuk menciptakan suatu bisnis kuliner yang anti-mainstream, Ngikan muncul untuk mendobrak kebiasaan lama dengan menciptakan suatu tren baru. Ngikan menyajikan ikan sebagai bahan pangan utama sebagai bentuk untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan. Ngikan menyuguhkan ikan filet terbaik dipadukan dengan nasi liwet gurih serta pilihan saus yang beragam, yakni saus sambal matah, saus acar kuning, dan saus oseng mercon. Hingga saat ini outlet Ngikan pun sudah tersebar di beberapa titik di Jakarta dan daerah lainnya seperti di Surabaya, Bogor, Depok, Bandung, Yogyakarta, Solo, Sidoarjo, Kudus, Malang, hingga Semarang. Bahkan baru-baru ini, Ngikan berhasil mendapatkan penghargaan gerakan memasyarakatkan ikan dalam kategori restoran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 7. Ahlul Badrito Reza. Masih ingat dengan jelas bagaimana kekecewaan orang tua dan gurunya ketika dia, yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, 2011 lalu, memutuskan pulang kampung dan mencoba berbisnis. Karena dulu waktu kuliah dan SMA, prestasi saya di atas rata-rata. Asumsi keluarga dan guru, saya bisa bekerja di kementerian yang prestisius. Ketika saya putuskan pulang, mereka melihatnya sebagai pilihan yang menyedihkan, tutur Ahlul. Ahlul mengaku sejak sebelum kuliah, memang tidak berminat mencari pekerjaan di Pulau Jawa. Saya kuliah untuk belajar bagaimana kehidupan di luar, belajar tata cara sukses mereka dan kembali pulang. Keinginannya untuk pulang disulut banyaknya kakak-kakak kelas yang pintar, tetapi enggan kembali ke Payakumbuh setelah kuliah karena minimnya peluang kerja. Karena itu ada ruang kosong di Payakumbuh, kekurangan orang kreatif. Melihat mulai ramainya bisnis kuliner di Payakumbuh,
dia pun mendirikan kafe yang menyediakan makanan asing seperti burger, spaghetti, hingga mie ramen. Namun, usahanya ini tidak berjalan mulus. Setahun mencoba, ternyata, penghasilannya cuma cukup untuk membayar cicilan motor. Jadi saya pikir ini bukan pilihan tepat. Setelah mengikuti sebuah latihan kewirausahaan, Ahlul terinspirasi untuk membuka usaha kuliner yang faktor pengali atau jumlah makanan yang dijual lebih banyak. Dia pun melirik usaha catering untuk berbagai pesta, termasuk pernikahan. Langkahnya sebagai pengusaha catering dipermudah karena orang tuanya memiliki usaha tenda pelaminan. Rendang, kalio daging dan ayam bumbu adalah menu protein paling favorit. Salah satu tujuannya berbisnis di kampung halaman pun terwujud cateringnya menyerap tenaga kerja. Kini dia mempekerjakan 4 orang koki dan sekitar 15 petugas lapangan. 8. Khairul Mufti. Balik kampung dengan menekuni usaha yang sejalan dengan ilmu yang dipelajarinya saat berkuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung, yaitu agribisnis. Lelaki yang lulus kuliah pada 2010 itu membuka bisnis penjualan alat dan bahan baku pertanian, misalnya benih, pupuk, pestisida, alat pemompa, cangkul dan lain sebagainya. Dia pun memilih memulai usaha bisnis pertaniannya itu di kampung halaman, karena melihat potensinya yang masih terbuka lebar. Karena di daerah kami di Payakumbuh ini semua bisa tumbuh, hortikultura ada, perkebunan ada. Jadi sektor pertanian masih sangat luas. Setelah 7 tahun berbisnis, konsumen Heru pun tidak lagi hanya petani di kota Payakumbuh dan kabupaten tetangga, 50 kota, tetapi juga Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solok, Pasaman, pesisir selatan, bahkan hingga ke Provinsi Bengkulu. Dia pun merasa kesejahteraan lebih gampang untuk dinikmati di kampung halamannya ini. Dengan 4 tokonya, omset usaha Heru saat ini tidak tanggung-tanggung, mencapai 3 miliar rupiah per bulannya. Namun, Heru menegaskan semuanya tidak melulu soal uang. Ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri bisa berbisnis dan berusaha di kampung halaman. 9. Priscilla Partana, pengusaha muda kembangkan bisnis coklat di Padang. Di usianya yang terbilang masih muda, Priscilla Partana, 23, memberanikan diri mengembangkan bisnis coklat yang beralamat di Alanglawe, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat. Bisnis coklat ini masih baru dan pertama kali dibuka pada Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2019. Tidak hanya sekedar kafe coklat saja, namun Priscilla juga akan mengembangkannya menjadi museum coklat, yaitu menyediakan tempat pengolahan coklat mulai dari biji kakao sampai menjadi coklat batangan. Rencananya museum itu akan dibuka secara resmi pada tahun 2019. Ia berharap setelah museum resmi dibuka bisa dijadikan sebagai media pendidikan bagi pengunjung dan penikmat coklat. Dengan demikian para pengunjung juga bisa melihat langsung tentang pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat batangan. Ia membuka bisnis coklat karena berawal dari rasa prihatinnya melihat para petani kakao di Sumatera Barat yang kesulitan menjual biji coklat. Karena belum adanya pabrik pengolah coklat di Padang, pada akhirnya dijual murah kepada pengekspor. Tidak hanya itu, ia juga membuat kebun percontohan di Lubuk Minturun untuk mendapatkan biji kakao yang berkualitas. Sehingga para petani setempat bisa belajar tentang cara menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Menurutnya jika biji kakao yang diolah berkualitas maka rasa coklat yang dihasilkan juga akan berkualitas. Sehingga tidak kalah saing dengan coklat yang berasal dari luar negeri. Kemudian ia juga menyebutkan 3 variasi rasa coklat lainnya yaitu dark coklat memiliki 69% rasa coklat, milk coklat single 54% rasa coklat, milk coklat 48% rasa coklat. 10. Ade Rizky Pratama. Ade Rizky Pratama lahir di Bukit Tinggi, tanggal 8 November tahun 1988. Lahir sebagai anak sulung dari seorang pengusaha sukses di Sumatera Barat, Haji Nelson Septiadi. Ayahnya adalah pemilik PT Niagara Fantasy Island, pemilik pasar swalayan Niagara, dan pendiri pesantren Al-Quran Center. Keberadaan ayahnya ini tidak membuat Ade Rizky Pratama menjadi anak yang angkuh dengan kekayaan ayahnya yang ia nikmati dari kecil. Sejak kecil Ade sudah dididik oleh ayahnya untuk tetap rendah hati, bersahaja, peduli kepada banyak orang dan tidak pernah melupakan Tuhan. Ade mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Ia bersekolah di SD Islam Masyitoh, SMP dan SMA Negeri 6 Bukit Tinggi. Lulus sekolah menengah, pada usianya yang ke-19 tahun, Ade memberanikan diri meninggalkan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Jakarta.
Ade mengambil jurusan ekonomi di Universitas Trisakti. Meski jauh dari pengawasan orang tua, Ade tetap menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Bahkan setelah selesai S1-nya, ia melanjutkan S2 di kampus yang sama. Pada usia 25 tahun, ia sudah berhasil meraih gelar magister. Selain berkecimpung di dunia bisnis, Ade tertarik juga dengan dunia politik dan menjatuhkan pilihannya ke Partai Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto. Pada pemilu 2014, Ade Rezki terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. 11. Arif Muhammad, pria Minang kelahiran Batam tanggal 26 Oktober tahun 1990. Arif yang berdarah Minangkabau ini memulai pendidikannya sekolah dasar di SDN 004 dan SMPN 6 Batam. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA Kartini, Batam. Sekarang, Arif Muhammad tercatat sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Awalnya Arif Muhammad membuat sebuah akun Twitter dengan nama Pocong pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ia mulai menulis sebuah buku berjudul Pocong Juga Pocong yang akhirnya terbit pada bulan Juni tahun 2011. Buku tersebut akhirnya diangkat ke layar lebar oleh salah satu production house ternama di Indonesia, Maxima Pictures. Awalnya tidak ada satupun orang yang mengetahui identitas di balik akun Pocong. Pada September tahun 2011, identitas Pocong yang notabene-nya adalah Arif Muhammad dibongkar oleh orang yang sampai sekarang tidak ketahuan identitasnya. Pocong dianggap sebagai salah satu akun Twitter fenomenal di Indonesia. Tak jarang kicauannya menjadi trending topik global. Setelah identitasnya terbongkar, Arif Muhammad menjadi sangat dikenal. Pada bulan Desember tahun 2011, Arif Muhammad bersama Raditya Dika membuat sebuah situs anak muda yang bernama www.nyunyu.com. Situs ini resmi dikeluarkan pada tanggal 3 Februari tahun 2012. Memiliki banyak usaha, di antaranya adalah kuliner yaitu Kakek Kinian, mie bangcat, serta brand fashion sendiri yaitu Billionaires Project dan Hello Nuku. Brandnya, Billionaires Project tersebut telah meraih penghargaan rekor muri. Produknya tersebut merupakan karya sendiri dan lokal asli. Tentunya juga disenangi di kalangan anak muda. Hampir semua produknya menyasar usia muda dan dewasa muda. Arif Muhammad merupakan sosok influencer dan pengusaha ini selalu bisa relevan dengan perkembangan zaman sejak awal kemunculannya di dunia entertainment. Ayah satu anak ini kerap menjadi panutan karena menginspirasi muda-mudi dalam berkarya dan berbisnis. 12. Atta Halilintar. Memiliki nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar, ia lahir di Dumai tanggal 20 November tahun 1994. Siapa yang tak kenal dengan YouTuber kondang dengan 27 juta subscriber ini? Hampir semua pengguna YouTube di Indonesia pasti pernah menonton konten yang dibuat oleh pelantun lagu, Calon Bojo, yang satu ini. Atta Halilintar merupakan YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Selain menjadi YouTuber, Atta juga merupakan pengusaha, produser, rapper, dan penyanyi. Lahir dari keluarga Minang, bisnis merupakan hal yang sudah mendarah daging pada diri seorang Atta Halilintar. Sejak usia 11 tahun, Atta merintis usaha dengan menjual kartu perdana. Hingga saat ini usianya 26 tahun, Atta telah memiliki 6 bisnis yang berkembang. Di antaranya, di bidang fashion ada AHA dan AHA Hijab, Cake Masa Depan, Padang Petir dan Medan Mulaka, AHA Publishing, dan yang terakhir AHA Production. 13. Noero, pemilik nama asli Nurul Firza Hairani ini merupakan YouTuber asal Medan yang sukses di Jakarta. Siapa sangka pemilik jargon kalian sehat kan? Sehatlah jangan sakit-sakit ini merupakan wanita keturunan Minangkabau. Noero merintis karirnya sebagai konten kreator di YouTube sejak tahun 2015 dan hingga kini sudah mencapai 2,1 juta subscriber. Setelah sukses menjadi seorang influencer, Noe juga melebarkan sayapnya ke dalam bisnis di bidang fashion dengan membangun clothing line yang diberi nama Evil Spirit. 14. Marcella Febritricia Putri. Lahir, tanggal 16 Februari tahun 1990. Adalah seorang sosok di balik buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, mulai menjadi role model dan tokoh inspiratif anak muda dalam berkarya. Perempuan yang akrab disapa Cecel ini, sukses menjadi founder bisnis miliknya di bidang intelektual properti yang diberi nama PT Kebahagiaan Itu Sederhana. Pada mulanya,
Wanita Minang berzodiak Aquarius ini menggunakan royalti dalam buku pertamanya, Generasi 90-an, untuk mendirikan Proud to Post It, sebuah bisnis yang bergerak di bidang merchandising. 15. Putri Tanjung. Putri Indahsari Tanjung, lahir di Jakarta, tanggal 22 September tahun 1996, adalah CEO dan founder Creativepreneur. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Hairul Tanjung dan Anita Tanjung. Ia menjalani kuliah di Academy of Arts, San Francisco, Amerika Serikat. Berprestasi dan inspiratif, merupakan dua kata yang bisa menggambarkan seorang Putri Tanjung. Sosok yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu staf khusus kepresidenan ini juga merupakan pengusaha sukses. Mulai merintis bisnis sejak usia 15 tahun, CEO sekaligus founder dari Creativepreneur Event Creator ini telah mewarisi bakat bisnis dari sang ayah, Hairul Tanjung. Walaupun terlahir sebagai anak konglomerat, ternyata Putri Tanjung tidak pernah meminta modal sepeser pun kepada ayahnya dalam merintis bisnisnya. 16. Raja Sapta Oktohari. Raja Sapta Oktohari merupakan salah satu putra dari Usman Sapta Odang, yang diketahui merupakan salah satu konglomerat dan juga politisi Indonesia. Lahir di Jakarta, tanggal 15 Oktober tahun 1975, adalah seorang pengusaha muda Indonesia. Okto menyelesaikan pendidikannya di Universitas Oklahoma, Amerika Serikat. Okto memulai karir sebagai pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan. Merintis usahanya dari nol dengan menjadi pedagang beras. Bisnisnya kemudian berkembang sampai di Kalimantan. Okto juga mencoba bisnis di bidang yang sebelumnya belum pernah dia coba. Dalam bidang perikanan, bersama dengan PT Perikanan Teluk Batang yang memiliki jenis usaha fishery dan cold storage. Perusahaan ini telah membangun sarana dan fasilitas penangkapan ikan termodern dan terbesar di Kalimantan Barat. Ia dipercaya menjadi ketua Komite Asian Para Games. Lalu Okto terpilih menjadi ketua KOI atau Komite Olimpiade Indonesia, periode 2019 sampai 2023, menggantikan Erick Thohir. Tak hanya sukses dalam karir dan juga keluarga, Raja Sapta Oktohari juga diketahui merupakan seorang politisi dalam Partai Amanat Nasional, PAN. Okto menjabat sebagai Ketua DPP PAN Bidang Pemuda. 17. Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura, tanggal 4 Juli tahun 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ki Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 18. Audi Joynaldi. Gelar Datua Rajo Pasisya Alam, lahir di Jakarta, tanggal 16 Mei tahun 1983, adalah pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera Barat periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah. Ia memimpin perusahaan Perkasa Group yang bergerak di bidang peternakan dan Lintas Agro Group yang bergerak di bidang pertanian. Pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020, ia dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan mendampingi Mahyeldi Ansarullah. Audi lahir dalam keluarga Minangkabau. Ayahnya, Joyneri Kahar, berasal dari Parak Karambia, Kampung Jua, Padang, sementara ibunya, Desmilia, merupakan orang Solok. Ia memperoleh gelar Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor, IPB, pada 2005 dan Master of Science di Wageningen Universiteit Belanda dalam bidang Major Food Quality Management Minor Animal Nutrition pada 2007. Sedangkan gelar Magister Manajemen ia dapatkan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada 2011. Audi Joynaldi mendapatkan gelar Insinyur dari Universitas Gadjah Mada, UGM, tahun 2019. 19. Harlan Firman. Jangan terkecoh dengan penampilan pemuda yang satu ini.
Penampilannya yang kasual dan terkesan santai. Padahal dia adalah pendiri sekaligus CEO Newbie Corporation, sebuah perusahaan teknologi informasi dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dia adalah Harlan Firman Agus. Teknopreneur yang satu ini mulai bisnis dengan idealisme agar dapat hidup mandiri. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya adalah aktivis dan sangat idealis. Prinsip saya setelah lulus ingin buka lapangan pekerjaan. Setidaknya kalau tidak bisa buka lapangan pekerjaan, ya tidak menyusahkan orang tua, ungkap Harlan. Prinsip itu dibuktikan pemuda kelahiran Duri, Riau tanggal 25 Maret tahun 1990 ini dengan membangun Newbie Corporation, sebuah perusahaan TI yang berkantor di Geger Kalong, Bandung. Perusahaan itu lahir ketika dia baru berusia 22 tahun. Salah satu aplikasi karyanya adalah Aorta Life. Produk ini merupakan aplikasi kesehatan yang mampu mengakuisisi tanda-tanda vital manusia, yang meliputi jantung, irama jantung. Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi sistem cerdas yang mampu menganalisis kondisi kesehatan seseorang secara real-time. Berkat aplikasi ini Harlan diundang ke Silicon Valley dan juga mendapat Chief Medical Officer di California pada tahun 2012. Harlan juga membuat aplikasi pelayanan rumah sakit bernama Semcare. Aplikasi ini bisa membantu pihak rumah sakit dan pasien dalam mengatur jadwal pemeriksaan, sehingga pasien tidak mengantri terlalu lama di rumah sakit. Tak hanya itu, Harlan pun menjadi ambasador untuk ajang kompetisi wirausaha Bank Mandiri. Dia disebut sebagai wirausaha muda dengan omset 2 miliar rupiah per tahun. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang tak pernah dia duga, karena sesungguhnya ini bukan yang dia cita-citakan. 20. Angga Fircansyah Hairul, CEO PT NPM. PT NPM, yang merupakan akronim dari Naikila, perusahaan Minang berdiri sejak tahun 1937 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang untuk melayani masyarakat yang ada di perantauan. Setelah itu, dilanjutkan oleh Hairul Bahaudin Sutan Barbangso dan saat ini NPM dipegang oleh generasi ketiga Angga Fircansyah Hairul pada tahun 2012. Angga Fircansyah Hairul membangun divisi wisata bernama Fircansyah Tourbus dikarenakan potensi wisata cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari performanya yang semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, pariwisata juga dianggap punya keunggulan karena mayoritas kegiatannya berada di sektor jasa yang dimana NPM telah berpengalaman di layanan transportasi darat. Semakin meningkatnya permintaan di dunia pariwisata, Fircansyah Tourbus telah mengembangkan sayap dengan membuka kantor cabang di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 21. Fadly Amran. Gelar Datua Panduko Malano lahir di Kota Padang, Sumatera Barat, tanggal 9 Februari tahun 1988, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang sejak tanggal 9 Oktober tahun 2018 setelah memenangkan pemilihan umum Wali Kota Padang Panjang 2018. Berasal dari keluarga pengusaha, Fadly mengambil kuliah bisnis di Universitas Seattle, Amerika Serikat. Bisnis keluarganya meliputi rumah sakit, sekolah, dan universitas di bawah Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Fadly sendiri menjalankan usaha di bidang olahraga dan kebugaran di Kota Padang. Fadly menghabiskan masa kecil hingga remaja di Padang. Ia menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Padang pada tahun 2005 dengan jurusan IPA. Saat lulus, terjadi perdebatan antara Fadly dan ayahnya. Ayahnya mendorong anak-anaknya semuanya untuk menjadi seorang dokter, karena kakak-kakaknya semuanya dokter. Ayahnya menyuruhnya untuk mengambil kuliah kedokteran di Jakarta. Akan tetapi, ia tetap keras dengan pendirian untuk berangkat ke Amerika untuk mengambil kuliah bisnis. Dengan berat hati, ia meninggalkan ayahnya dalam keadaan sakit dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Seattle, di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan Finance dan meraih gelar Bachelor of Arts in Business Administration pada tahun 2009. 22. Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni, lahir di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 8 Agustus tahun 1977. Adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia merupakan putra dari sebuah keluarga sederhana yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok. Awal karir Roni cukup memprihatinkan, di mana ia yang tinggal di daerah yang kumuh dan miskin mulai mencari pekerjaan di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Roni pernah menjadi sopir antar jemput anak-anak sekolah,
tukang cuci kuali raksasa di dapur kapal pesiar asing, pelayan restoran, serta karyawan di beberapa perusahaan. Ketika Roni menjadi karyawan, ia mendapat banyak pengalaman yang berguna, sebelum akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Peruntungan Roni mulai berubah pada tahun 2004, yaitu ketika ia membuka perusahaannya sendiri, meskipun pada awalnya menghadapi berbagai kesulitan. Ia kini pemilik perusahaan PT Eka Samudera 5 dan PT Ruwanda Satya Abadi, yang memiliki beberapa kapal tongkang pengangkut BBM. Itulah deretan pengusaha muda sukses berdarah Minang. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai deretan pengusaha muda sukses berdarah Minang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik lainnya.